不够格。雕虫小技。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan bentar lagi Idul Fitri nih. Oi, udah pada punya rencana belum mau kemana, ha? Jangan-jangan pada mau pulang kampung ya? Mimin ikut dong, boleh nggak? Haha. Ngomong-ngomong, kampung Mimin itu jauh banget guys. Dan kalian semua pasti tuh nggak ada yang tahu. Nggak pernah dengar nama tempatnya. Dia terpencil banget. Kecil sekali kampung Mimin. Ya, tuh sekarang Mimin rahasiakan dulu ya, biar makin kepo kalian. Hehe. Oke, di part 276 Wan Jie Tujuan hari ini, itu bakal seru banget. Karena kalau kemarin Xiao Tiannya sibuk bertarung melawan putra dari klan Peng Emas, nah sekarang gantian Lord kita Ling Feng yang bakal mengunjuk giginya. Habis sudah mereka ini mah. Ini semua terjadi gara-gara di part kemarin kita sudah menyaksikan Zhejian alias ketua Peng Emas setuju buat anaknya yaitu si Xiao Yi bertarung melawan Xiao Tian. Mereka tuh mikirnya akan mempermalukan Xiao Tian sekaligus mau kasih paham kalau klan Qing Tian mereka ini sangat lemah. Ternyata yang terjadi malah kebalikan. Xiao Tian menghabisi Xiao Yi sampai pingsan di tempat. Si Xiao Jiu guys, mantan tunangannya Xiao Tian itu pasti malu tuh. Nyesel dia udah menolak pernikahan mereka. Tetapi sayang ini semua sudah telat. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. 我一时得势，有你哭的那天。 Zhejian tidak terima anaknya kalah, menganggap kalau Xiao Tian udah sengaja membuat anaknya terluka parah, padahal pertarungannya secara adil. Tentu tidak terimalah ayahnya Xiao Tian padahal anaknya itu dituduh yang enggak-enggak. Keduanya sama-sama mengeluarkan sosok jiwa pengraksasa. Ayah Xiao Jiu tidak mau ketinggalan guys, mengeluarkan sosok burung es. Wah. Apakah ini ajang kontes menyombongkan kekuatan? Tetapi semuanya hancur ketika Ling Feng menginjakkan kakinya di hadapan mereka. Semuanya sangat lemah. Mau kekuatannya ditambah 10 kali lipat ke, masih tetap lemah di hadapanku, kata Lord kita sambil mementalkan mereka guys. Mantap. 再加上10个你。 Cukup sedikit pancaran kekuatan niat pedang Ling Feng aja itu sudah menekan mereka. Tentu para musuh ini bingung. Kok bisa Ling Feng sekuat ini? Padahal tubuhnya juga belum mencapai Trugat. Zhejian semakin tidak terima menganggap ayahnya Xiao Tian sudah bekerja sama dengan ras manusia untuk mengacaukan benua mereka. Wah, makin aneh-aneh aja fitnahnya ya guys ya. Emang sengaja dibuat fitnah aneh-aneh supaya bisa menyerang klan Xiao Tian dan merebus segalanya yang ada di dalam. Pintar nih para kroco nih. Xiao Tian balas, udah lemah masih aja ingin memberontak. Benar-benar tidak sadar akan kekuatan sendiri. Chansi memastikan kalau Xiao Tian dan Ling Feng akan dihabisi nanti. Sudah mengatakan seperti itu, membuat Ling Feng langsung menyerangnya. Kau masih belum memenuhi syarat untuk melawanku. Zhejian pada akhirnya memanggil sosok boneka Trugat miliknya, yaitu roh sejati burung pengraksasa guys. Serangan pun dilancarkan. Lord Ling Feng dengan santai berjalan, mengeluarkan naga kegelapannya dan terjadilah pertarungan antar sosok binatang raksasa. Tetapi hasilnya, naga milik Ling Feng ternyata jauh lebih kuat dan tua. Ledakan besar membuat mereka tidak bisa menahan tekanan kekuatan Ling Feng. Cuma segini doang, Zhejian masih mencoba menyerang, melancarkan petir emas. Wah, ini petir tingkat Trugat dan kebetulan Ling Feng membutuhkannya. Langsung dia serap dengan lubang penyerap kekuatan miliknya. Ling Feng yang terkuat tentu membuat Zhejian kesal. Informasi yang dia dapat dari si Chansing ternyata nggak akurat.
Katanya Ling Feng cuma dirana Trugat, tapi kekuatan yang dipancarkan oleh Ling Feng lebih mirip dengan Trugat tingkat 2 yang lebih kuat. Tentu Chansi tidak tahulah, kan pas melawan dia kemarin itu gampang banget ya kan. Si Ling Feng cuma mengeluarkan sedikit kekuatannya doang. 分明是真是二重。 Sekarang mau mundur pun sudah telat. Xiao Tian menertawai mereka. Dulu Ling Feng aja pernah disambar petir sampai berbulan-bulan oleh kesesaran surgawi. Lah ini petir emas mah gak ada apa-apanya. Cuman gelitikan doang kata dia. Hehe. Xiao Jiu semakin kesal kepada Xiao Tian guys. Dia memberikan tatapan tajam. Pada akhirnya Zhejiang berniat menggabungkan kekuatan bersama ayahnya Xiao Jiu. Keduanya pun mengeluarkan puncak kekuatannya masing-masing. Melancarkan serangan terkuat yang setara dengan Trugat. Segera dilancarkan, Ling Feng kita tahan hanya dengan sosok emas teratai Trugatnya. 雕虫小技， Ini mudah sekali ya guys. Tidak ada sedikit pun tertembus, bahkan tidak lecet sedikit pun harta milik Ling Feng. Senior naga langit muncul, langsung memakan roh sejati leluhur milik klan Pang Emas. Yes, itu sangat bagus untuk pemulihan kekuatannya. Auto makin kagetlah para keroco ketika melihatnya ya kan. Roh sejati ditelan cuma sekali hisapan, ini sungguh gila. 好东西， 他到底什么来头？ Dua orang tua Xiao Tian makin paham kenapa anaknya nempel banget sama si Ling Feng. Ternyata kekuatan di baliknya juga sangat luar biasa. Hehe. Ling Feng pun keluar dari pertahanannya membuat para keroco panik, melancarkan serangan kembali. Ada kesempatan mereka langsung kabur. Tetapi kakeknya Xiao Tian tentu tidak membiarkan. Jangan kira klan Qing Tian kami tempat yang bisa didatangi dan pergi sesuka hati ya. Tiba-tiba muncullah formasi kota raksasa dari atas langit yang melancarkan serangan pedang besar. Zhejiang berusaha bertahan, tetapi sayang mereka tidak mampu. Berakhir dijatuhkan ke tanah guys. Xiao Jiu dan ayahnya juga tidak Ling Feng biarkan kabur. Si ayahnya Xiao Jiu masih sempat-sempatnya mengatai Ling Feng kalau dia bakal dihabisi karena benua siluman mereka ini luas sekali, banyak praktisi Trugat yang lebih kuat. Dia pun mengeluarkan jimatnya lalu membakar tubuhnya sendiri. Yang ternyata itu cumalah tubuh klonnya guys. Pinter juga dia ya. Zhejiang terus memohon dan bersedia memberikan kompensasi. Jadi mohon agar belas kasihannya. Zhejiang juga ternyata menggunakan tubuh klon. Mereka pintar juga. Ketika Ling Feng ingin menghabisi tubuh klon, 多久？ dia pun segera kabur dengan memasuki portal ruang hampa. Ayahnya Xiao Tian sangat menyayangkan kesempatan ini. Karena kalau mereka berhasil menghancurkan tubuh klonnya, secara otomatis itu melukai tubuh asli, bahkan melemahkannya. Tapi tenang saja, Ling Feng masih memiliki cara lain. Ruang hampa pun dia buka, segera dia kejar dengan memasuki ruang hampa yang jalurnya itu sama guys. Zhejiang yang kabur dalam hatinya terus berjanji menunggu sang ayah menyelesaikan formasi besar itu pasti bisa digunakan untuk membantai Ling Feng. Tetapi sayang, Lord kita udah sampai di hadapannya. Segera dia bakar menggunakan api nirvana dan tuar. Auto hancurlah tubuh klonnya Zhejiang kan, mantap. 信奉一族不会死。 Sementara Xiao Yi akhirnya dia sadarkan diri. Sadar-sadar dia bingung kok udah di depan Xiao Tian ya. Ternyata ditinggali sama ayahnya guys, kasihan amat. Ling Feng yang sudah kembali pun melaporkan kalau tubuh klon Zhejiang itu sudah dihancurkan. Harusnya dengan begitu, dia bakalan sulit memasuki ranah Trugat untuk waktu yang lama, karena kan terluka. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan kepada Xiao Yi ini ya? Mungkin dia bisa digunakan untuk ditukarkan ke ramuan-ramuan dan cairan ajaib.
Jadi dijadikan sandera gitulah guys. Bukan cuma Xiao Yi, Xiao Qiu juga tertangkap. Ditinggalin sama bapaknya dia. Hahaha. Xiao Tian dengan tegas memerintahkan agar dia dipenjara. Biarkan dia nanti dijadikan sandera dan ditukar dengan obat ajaib. Nah, disinilah si wanita jelek mulai beraksi guys. Membahas masa lalu, di mana dulu Xiao Tian mengatakan akan memperlakukan dia dengan baik seumur hidupnya. Mana ada Udah salah ingat itu kamu mah, balas si Xiao Tian. Hehe. Bahkan Xiao Qiu mengatakan akan menikahi Xiao Tian lagi. Gak jadi cerai kata dia guys. Buset. Giran kemarin aja ngehina-hina Xiao Tian. Pas kayak gini baru mohon-mohon. Inilah bukti kalau wanita yang tidak tahu diri guys. Xiao Tian udah tidak gampang terpengaruh. Kau lebih cocok dengan Xiao Yi. Cukup sampaikan ke klan Ping Peng agar kirimkan 10 ramuan ajaib. Kalau tidak, Xiao Qiu gak bakal diserahkan. Nah lo. Selain mereka berdua yang tertangkap, ternyata ada juga Chan Xing yang tertinggal. Dia langsung memohon ampun kepada kakaknya, memohon agar nyawanya diampuni. Dan tidak lama dari itu, muncullah si ayah. Ayah? Bukannya kau sedang kritis ya? Chan Xing ini sialan ya guys. Dia itu sebenarnya sengaja mengajak klan lain untuk menghancurkan klan Qing Tiannya sendiri. Karena dia tahu ayahnya sedang kritis parah. Dan kalau kalian ingat, salah satu pelaku yang membuat ayahnya kritis, itu adalah Chan Xing sendiri. Mana durhaka dia ini mah guys. Kira-kira habis ini dia bakal diapain ya? Apakah bakal cuma di penjara doang? Tapi kalau menurut Mimin, ya lebih pantas buat dihabisi sih. Hehehe. So, mari kita lihat aja deh di part 277 Wan Chie Tu Chun yang bakal rilis lagi nanti di hari Selasa. Hehe. Oke guys, singkatnya kita semua bakal melihat nanti ayahnya Xiao Tian bakal menghampiri ayah Xiao Qiu, tetapi dalam bentuk tubuh klon. Nah, di sini dia bermain-main dengan dia guys, membuat dirinya takut. Ya takutlah. Nyawa anaknya alias Xiao Qiu ada di tangannya Chan Fei. Kalau tidak dikasih ramuan ajaib, ia tahu sendiri konsekuensinya. Dia dikasih token untuk mengirimkan obat-obat tersebut. Setelah ayah Xiao Tian pergi dengan penuh amarah, dia membalas, akan ku kasih kau pantat bulu nanti. Hahaha. Harusnya mah ngomongnya di depan kan, bukan kayak gini di belakang. So, selesai dulu buat part 276 Wan Chie Tu Chun. Lord of the Ancient God Grave, satu hal yang pasti cuma di sini. Yes, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.